Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan anggota 1. Rani Lydia Marta dengan NIM 2420042, 2. Adila Surya Ramadhani dengan NIM 2420045, 3. Tiara Adisti Pramudita Cahyani dengan NIM 2420062, 4. Nuranisa Firman dengan NIM 2420063 akan menjelaskan tentang irisan kerucut lanjutan. Persamaan elips. Apa itu elips? Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya dari dua titik tertentu mempunyai nilai tetap. Kedua titik tertentu tersebut disebut fokus atau F atau titik api dari sebuah elips. Perhatikan gambar berikut. Sumbu X adalah sumbu utama dan sumbu Y adalah sumbu sekawan. Sumbu fokal adalah garis lurus yang menghubungkan kedua titik fokus elips, yaitu F1, F2. Titik fokus elips adalah titik tengah kedua fokus elips. Titik puncak elips adalah dua titik pada perpanjangan sumbu fokus yang membentuk elips, yaitu P1 dan P2. Panjang P1 P2 disebut sumbu mayor dan panjang AB disebut sumbu minor. Titik O adalah titik pusat elips. Panjang sumbu mayor adalah 2A dan panjang sumbu minor adalah 2B. Panjang C1 C2 merupakan lactus rectum atau vocal cord. Kegiatan 1. Menentukan persamaan elips yang berpusat di titik P, Q dan sumbu mayor sejajar dengan sumbu X. 1. Pertama sekali kita gambar sebuah elips yang berpusat di P, Q dan sumbu mayornya sejajar dengan sumbu serta unsur-unsur elips diketahui, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Karena titik P, X, Y terletak pada elips, maka diperoleh F1 kali P tambah F2 kali P sama dengan 2A. Dapat dilihat secara selanjutnya yang tertera pada gambar. Berdasarkan hubungan B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat, maka persamaan di atas menjadi B kuadrat dalam kurung X kurang P kuadrat tambah A kuadrat dalam kurung Y kurang Q kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Jika dibagi dengan A kuadrat B kuadrat, maka diperoleh suatu persamaan elips yang dapat disederhanakan menjadi X kurang P dikuadratkan per A kuadrat tambah Y kurang Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Dengan syarat A lebih besar dari B. Persamaan 1 di atas merupakan persamaan elips dengan pusat O, P, Q dengan cara proses aljabar dapat ditentukan jika pusat elips O, P, Q adalah O 0,0, maka persamaan 1 menjadi X kurang 0 dikuadratkan per A kuadrat tambah Y kurang 0 dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga diperoleh persamaan elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan A lebih besar dari B. Pada kegiatan 1, kita sudah dapat suatu persamaan elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan X kurang P dikuadratkan per A kuadrat tambah Y
kurang Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Sekarang kita juga dapat menentukan persamaan elips jika sumbu mayornya adalah sumbu Y seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini dengan cara yang sama pada kegiatan 1. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah jarak titik sembarang Px, Y terhadap kedua fokus sama dengan 2A. Karena titik Px, Y terletak pada elips, maka diperoleh seperti yang di bawah ini. Berdasarkan hubungan B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat, maka persamaan di atas menjadi A kuadrat dikali X kurang P dikuadratkan tambah B kuadrat dikali Y kurang Q dikuadratkan sama dengan A kuadrat B kuadrat. Jika dibagi dengan A kuadrat B kuadrat, maka diperoleh persamaan elips adalah X kurang P dikuadratkan per B kuadrat ditambah Y kurang Q dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1. Dengan syarat A lebih besar dari B. Persamaan 3 di atas merupakan persamaan elips dengan pusat O, P, Q. Dengan cara proses aljabar dapat ditentukan jika pusat elips O, P, Q adalah O 0,0, maka persamaan 3 menjadi X kurang 0 dikuadratkan per B kuadrat tambah Y kurang 0 dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1. Sehingga diperoleh persamaan elips X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Dengan A lebih besar dari B. Persamaan 4 merupakan persamaan elips dengan pusat OO 0,0. Masalah 1. Tentukan koordinat pusat, koordinat puncak, koordinat fokus, panjang sumbu mayor, panjang sumbu minor, sumbu utama, dan sumbu sekawan dari persamaan elips. X kuadrat per 169 tambah Y kuadrat per 81 sama dengan 1. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, pertama sekali kita tentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C. A kuadrat sama dengan 169. A sama dengan plus minus 13. B kuadrat sama dengan 81. B sama dengan plus minus 9. B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga diperoleh nilai C akar dari 169 dikurang 81 sama dengan akar 88 atau C sama dengan plus minus 2 akar 22. Karena A lebih besar dari B, maka kita dapat menggunakan persamaan 1 yaitu X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinat pusat di O 0,0 koordinat puncak 13,0 min 13,0 0,9 dan 0,9. Koordinat fokus 2 akar 22,0 dan min 2 akar 22,0. Panjang sumbu mayor sama dengan 26, panjang sumbu minor sama dengan 18, sumbu utama adalah sumbu X dan sumbu sekawan adalah sumbu Y. Masalah yang kedua,
Tentukan persamaan elips yang mempunyai fokus 8,2 dan 2,2 serta mempunyai sumbu panjang 12. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, pertama sekali kita tentukan terlebih dahulu titik pusatnya. Titik pusat dapat diperoleh dari titik tengah kedua fokus. Fokus elips adalah 8,2 dan 2,2, sehingga diperoleh titik pusat adalah 8 tambah 2 per 2, 2 tambah 2 per 2, sama dengan 5,2. Jarak kedua fokus adalah 2C sama dengan 8 dikurang 2. 2C sama dengan 6, didapat C sama dengan 3. Mempunyai sumbu panjang 12, sumbu panjang sama dengan sumbu mayor sama dengan C sama dengan 3. Mempunyai sumbu panjang 12, sumbu panjang sama dengan sumbu mayor sama dengan 2A, berarti A sama dengan 6. Karena A sama dengan 6 dan C sama dengan 3, sehingga diperoleh nilai B dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat, B kuadrat sama dengan 36 dikurang 9. B kuadrat sama dengan 27 dan didapat B sama dengan plus minus 3 akar 3. Jadi, persamaan elips adalah X kurang 5 dikuadratkan per 36 ditambah Y kurang 2 dikuadratkan per 27 sama dengan 1. Persamaan direktrix, eksentritas, dan panjang latus rektum. Untuk menentukan persamaan direktrix, eksentrisitas, dan panjang latus rektum, perhatikan gambar elips di bawah ini. Dari definisi elips, elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak dari titik tersebut ke fokus dan jarak dari titik tersebut ke garis tertentu tetap sebesar E, dengan C per A lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, dan E sama dengan C per A. Persamaan di atas dinamakan dengan eksentrisitas dan dilambangkan dengan E. Persamaan elips, B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, atau X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Persamaan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat dibagi dengan A kuadrat diperoleh B kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 dikurang C kuadrat per A kuadrat. C kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 dikurang B kuadrat per A kuadrat. C per A sama dengan akar dari 1 dikurang B kuadrat per A kuadrat. C per A sama dengan akar dari A kuadrat per A kuadrat dikurang B kuadrat per A. Dari nilai C per A besar dari 0, C per A kecil dari 1, jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan eksentrisitas adalah E sama dengan C per A. Berarti E sama dengan akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat per A. Kedua garis disebut dengan garis direktrik dengan persamaan X sama dengan plus minus A per E. Sehingga persamaan menjadi L ekuivalen X sama dengan min A kuadrat per C dan G ekuivalen X sama dengan A kuadrat per C. Persamaan di atas adalah persamaan garis direktrik dengan pusat elips 0,0. Sedangkan persamaan direktrik elips dengan pusat P, Q adalah L ekuivalen X sama dengan P dikurang A kuadrat per C dan G ekuivalen X sama dengan P ditambah A kuadrat per C. Garis L1 dan L2 disebut latus rektum dengan persamaan X sama dengan min C dan X sama dengan C. Apabila garis X sama dengan C kita potongkan pada elips, maka X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. C kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1.
Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dikurang C kuadrat per A kuadrat. Y kuadrat per B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat per A kuadrat. Y kuadrat sama dengan B kuadrat. B kuadrat dikali A kuadrat dikurang C kuadrat per A kuadrat. Y kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Y kuadrat sama dengan B pangkat 4 per A kuadrat. Y sama dengan akar dari B pangkat 4 per A kuadrat sama dengan plus minus B kuadrat per A. Jadi, panjang latus rektum adalah 2 dikali B kuadrat per A. Contoh soal, tentukan persamaan garis direktrix, persamaan eksentrisitas, dan panjang latus rektum dari persamaan elips X dikurang 2 kuadrat per 25 ditambah Y ditambah 1 kuadrat per 16 sama dengan 1. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, pertama sekali kita tentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C. Nilai A kuadrat sama dengan 25, maka A sama dengan 5, B kuadrat sama dengan 16, maka B sama dengan 4, sehingga C sama dengan akar A kuadrat per B kuadrat. C sama dengan akar 25 per 16 sama dengan akar 9, maka C sama dengan 3. Sekarang, kita dapat menentukan persamaan garis direktriksnya dengan mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke persamaan garis direktriks, yaitu X sama dengan P dikurang A kuadrat per C, dan X sama dengan P ditambah A kuadrat per C, X sama dengan 2 dikurang 25 per 3, dan X sama dengan 2 ditambah 25 per 3. Didapat hasil X sama dengan min 19 per 3, dan X sama dengan 31 per 3. Jadi, persamaan garis direktrix adalah X sama dengan min 19 per 3 dan X sama dengan 31 per 3. Sedangkan persamaan eksentrisitasnya adalah 3 sama dengan 3 per 5. Dan panjang latus rektumnya adalah 2 dikali B kuadrat per A sama dengan 2 dikali 16 per 5 sama dengan 32 per 5. Gambar sketsa elips. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melukis sketsa elips adalah 1. Mengubah persamaan ke dalam bentuk X dikurang P pangkat 2 per A kuadrat ditambah Y dikurang Q pangkat 2 per B kuadrat sama dengan 1. 2. Menentukan koordinat pusat elips. 3. Menentukan sumbu panjang atau sumbu mayor dan sumbu terpendek atau sumbu minor. 4. Menentukan nilai dan untuk A. Menentukan koordinat titik fokus, B. Menentukan koordinat titik puncak, dan C. Menentukan koordinat titik potong dan sumbu. D. Menentukan beberapa titik bantu jika diperlukan. Gambarlah sketsa elips dengan persamaan elips 16x kuadrat dikurang 25y kuadrat dikurang 160x dikurang 200y ditambah 400 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, pertama sekali kita ubah persamaan di atas ke bentuk baku persamaan elips, yaitu kita tulis lagi persamaannya, yaitu 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat dikurang 160x dikurang 200y tambah 400 sama dengan 0. Kita kelompokkan X dengan X, Y dengan Y, dan kita pindahkan 400 ke ruas sebelah, yaitu 16x kuadrat dikurang 160x ditambah 25y kuadrat dikurang 200y sama dengan 400. Kita keluarkan 16, yaitu 16 dikali x kuadrat dikurang 10x ditambah kita keluarkan juga 25, yaitu 25y kuadrat dikurang 8y sama dengan min 400. Lalu kita tambahkan min 400, yaitu
16 dikali X dikurang 5 pangkat 2 dikurang 400 ditambah 25 dikali Y dikurang 4 pangkat 2 dikurang 400 sama dengan min 400. 16 dikali X kurang 5 kuadrat ditambah 25 dikali Y dikurang 4 pangkatkan 2 sama dengan min 400 tambah 400 tambah 400 kemudian 16 dikali X kurang 5 pangkat 2 ditambah 25 dikurang 4 pangkat 2 sama dengan 400. Kita dapat persamaan bentuk baku elips, yaitu X dikurang 5 kuadrat per 25 ditambah Y dikurang 4 pangkat 2 per 16 sama dengan 1. Dari persamaan di atas diperoleh A kuadrat sama dengan 25, A sama dengan 5, B kuadrat sama dengan 16, maka B sama dengan 4, sehingga C sama dengan C sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. C sama dengan akar 25 dikurang 16 sama dengan akar 9, C sama dengan 3. Untuk melukis elips tersebut, tentukan terlebih dahulu unsur-unsur elips adalah 1. Koordinat pusat 0, yaitu P, Q, berarti titik O, yaitu 5,4. Koordinat titik puncak P1 A tambah P, Q, P2 yaitu min A tambah P, Q, A yaitu P, B tambah Q, dan B, P, min B tambah Q, yaitu P1 10,4, P2 0,4, A 5,8, dan B 5,0. 3. Sumbu minor atau sumbu utama, yaitu Y sama dengan 4. 5. Sumbu minor atau sumbu sekawan, yaitu X sama dengan 5. 5. Koordinat titik fokus F yaitu C tambah P, Q, dan F min C tambah P, Q adalah F 8,4 dan F 2,4. 6. Koordinat titik potong pada sumbu X yaitu Y sama dengan 0, yaitu X dikurang 5 kuadrat per 25 ditambah 1 sama dengan 1, yaitu X sama dengan 5. Sehingga titik potongnya adalah 5,0. Koordinat titik potong pada sumbu Y yaitu X sama dengan 0, Y dikurang 4 kuadrat ditambah per 16 ditambah 1 sama dengan 1, didapat nilai Y sama dengan 4. Sehingga titik potongnya adalah 0,4. 7. Titik bantunya adalah X. Kalau X-nya sama dengan 2, maka Y-nya yaitu 7,2. Kalau X-nya 4, maka Y 7,9. Begitu seterusnya. Dan dapat dilihat ya gambar dari sketsa elips.